Hai, saya Firanti Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah Madinah atau polis, yang berarti kota yang masyarakatnya maju dan beradab. Jadi secara umum, masyarakat yang madani merupakan suatu sistem yang subur dan sangat menjamin prinsip moralnya. Itu tuh memiliki arti masyarakat yang madani, memiliki keseimbangan antara kebebasan yang dimiliki setiap individu dengan stabilitas masyarakatnya. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat madani yaitu memiliki peradaban yang tinggi. Nah, ciri dari masyarakat yang sudah madani adalah memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban di suatu kelompok masyarakat dikatakan tinggi apabila kekuasaan tertinggi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, setiap individu di kelompok masyarakat tersebut juga memiliki adab dan tata krama yang baik, sehingga setiap orang di kelompok tersebut bisa menghormati orang lain di kelompok yang sama maupun di kelompok yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada menjunjung tinggi nilai sosial. Nah, ciri yang kedua ini, masyarakat yang sudah madani adalah menjunjung tinggi nilai dalam artian setiap individu pada kelompok masyarakat mematuhi aturan, hukum, dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, yang ketiga itu ada mengutamakan kesamaan derajat. Jadi mengutamakan kesamaan derajat atau kesederajatan, sehingga tidak ada perbedaan apapun yang membuat satu individu lebih tinggi posisinya dibanding individu lain. Bahkan di dalam masyarakat yang madani, laki-laki dan perempuan dinilai memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak pilih dalam pemilu, dan sama-sama memiliki kesempatan menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat itu ada ruang publik bersifat bebas. Nah, hal ini tuh mengarah pada kebebasan berpendapat. Siapa saja dari ras maupun agama mana saja memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya gitu. Kemudian yang kelima ada adanya supremasi hukum. Nah, masyarakat akan sangat mengakui keberadaan hukum dan menempatkannya di posisi paling tinggi. Saat ada masalah atau konflik, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga masyarakat memiliki supremasi hukum di mana kekuasaan tertinggi dan aturan tertinggi adalah hukum itu sendiri. Setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian yang keenam ada tercipta keadilan sosial. Keadilan sosial juga terbentuk dengan baik di lingkungan masyarakat. Sebab salah satu tujuan dari pembentukan masyarakat ini adalah memang untuk membangun keadilan sosial, sehingga setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama jika sudah cukup umur. Misalnya 17 tahun di Indonesia yang sudah bisa memiliki KTP dan memiliki hak pilih di pemilu, menikah secara hukum agama dan negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh itu ada bentuk partisipasi sosial. Nah, jadi supaya masyarakat bisa membangun hubungan sosial yang baik dan menciptakan keadilan sebagaimana terciptanya penjelasan sebelumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya gitu. Maka dibutuhkan partisipasi tidak hanya dari kelompok tertentu, melainkan dalam diri individu kelompok itu gitu. Maka salah satu ciri dari masyarakat seperti ini adalah terbentuknya partisipasi sosial, di mana seluruh individu di masyarakat
di mana seluruh individu di masyarakat tersebut memiliki partisipasi di dalam kegiatan yang diadakan dan disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani itu harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama ada dasar negara. Masyarakat madani harus melakukan fungsi dari dasar negara, yaitu Pancasila sangat berperan dalam penciptaan masyarakat madani. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat madani itu, yaitu masyarakat yang beradab dan memiliki moral yang baik. Itu dasar negaranya. Kemudian masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing persatuan negara, yaitu yang pertama ada rasa nasionalisme terhadap negara yang tidak berlebihan, dengan menjaga kebudayaan asli Indonesia seperti sopan santun, gotong royong, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada cinta bangsa dan tanah air dengan memiliki moral yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah menggalang kesatuan dan persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya itu satu sama gitu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya akan lanjut ke teman saya. Gimana? Ya, terima kasih untuk Saudara Vira yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Higi Ramlan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan Mas Vira. Oke, langsung saja. Masyarakat madani harus melakukan fungsi dari sistem negara. Nah, sistem negara sendiri masyarakat madani itu sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Sistem pembebasan kegiatan masyarakat dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Terus masyarakat madani, masyarakat yang berbasis pada rakyat, pemerintah yang berdaulat, atau pemerintah yang sah. Selanjutnya di sini ada tujuan negara madani, masyarakat madani. Yang pertama itu menjadi kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan dominasi negara. Di sini bersifat toleransi untuk antara umat beragama. Terus selanjutnya menciptakan masyarakat yang tidak berdasarkan pada interaksi yang bersifat kelas atau menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Di sini masyarakat madani diajarkan bagaimana cinta damai, terus berlaku adil tanpa memandang suku atau budaya atau perbedaan warna kulit. Di sini tidak ada diskriminasi karena di setiap beragama juga mengajarkan kedamaian, termasuk juga madani atau Islam. Terus selanjutnya adanya persatuan antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antara kebudayaan dan kepercayaan, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut untuk peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pendidikan kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani, tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong menolong. Terus seluruh alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Selanjutnya itu melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Dalam masyarakat yang beradab tentunya perlindungan terhadap yang lemah
ada dengan jika yang lemah tertindas itu artinya telah melanggar hak asasi manusia. Maka hukum yang tegas perlu dilakukan seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan mewujudkan masyarakat madani jika pengamalannya dimulai dari diri sendiri seperti itu. Lingkungan yang kondusif terus sangat berpengaruh ya untuk keberlangsungan untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Terus pembentukan moral yang baik jika tidak bisa dilakukan antisipasi dengan membentuk moral yang baik sesuai dalam Pancasila. Terus sebagai generasi muda terutama mahasiswa nih, tentu harus tahu bagaimana bersikap karena mahasiswa merupakan kaum intelektual yang dibekali oleh Tuhan ilmu dan akal juga nurani lah, akal nurani seperti itu. Maka mereka harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat menjadi intelektual yang proaktif atau cendekia, mandiri dan bernurani seperti itu. Setelah dapat menjaga diri sendiri, maka akan merambat ke lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya, tetapi kesungguhan akan mewujudkannya. Terus cara mewujudkan masyarakat madani lewat Pancasila itu sendiri? Pewujudan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kita tahu yang 1 sampai 5. Terus adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu sangat penting untuk mempengaruhi bagaimana kita cara berpikir dan cita tanah air yang berlandaskan agama atau madani seperti itu. Akan tetapi hal ini kurang membentuk moral karena mereka sudah dewasa sehingga moral mereka sudah terbentuk sejak kecil. Itu. Terus apalagi sehingga pelajaran pendidikan Pancasila perlu disampaikan di lingkungan sekolah dasar bersama pendidikan kewarganegaraan tentu saja dengan cara yang sederhana. Pengajaran bisa memberikan motivasi kepada siswa jika mereka dapat mempraktekkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan diberi nilai yang tinggi dari guru maupun dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus ketika di sekolah dasar, setiap kali upacara bendera selalu menirukan pembina upacara dalam melafalkan sila-sila Pancasila. Hal ini juga dapat digunakan untuk membentuk moral anak atau mahasiswa, pelajar atau pelajar ya. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan didikan orang tua juga sangat penting ya, terutama di rumah seperti itu. Sangat membantu untuk menciptakan moral. Seperti saling tolong menolong antar warga, masyarakat atau juga teman yang sedang kesulitan seperti itu, dan rasa kesamaan itu bakal otomatis akan muncul. Terus pewujudan yang nyata untuk bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan masyarakat madani harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Seperti yang tadi yang sudah disebutkan, lingkungan rumah atau keluarga itu sangat penting ya sejak ini. Keluarga merupakan madrasah pertama seorang manusia bisa belajar melalui ayah, ibu, bundanya. Orang tua telah memberikan didikan terbaik kepada anaknya, tentu saja akan menghasilkan generasi yang bermoral. Penciptaan persaudaraan, kebersamaan, kemandirian, toleransi yang harus diletakkan sejak dini sehingga ketika anak sudah dewasa di lingkungan yang merupakan
merupakan perwujudan masyarakat madani tersebut tidak akan hilang seperti itu. Jadi pendidikan di rumah itu sangat penting, hal yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat madani itu sendiri dengan belajar tentang ilmu Pancasila mestinya dengan dibarengi dengan agama seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.